Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama perkenankan saya merasa bersyukur dan berbahagia karena berada di tempat ini. Pengalaman yang tidak semua orang bisa mengalami. Kemarin dulu Bergali ketika meminta saya, salah satu alasannya supaya dikenal oleh guru-guru dan karyawan di SMK. Saya rasa sudah banyak yang kenal saya ya. Ya Pak Sopo, Pak Setio ini, lain-lain. Sing kelabine video dewe kae kenal aku guys. Pak SMP Samas gitu ya. Kenal ya. Sebelum maju tetap putih ya beliau itu. Sebelum maju. Kemudian ada juga sing omah Beli sapa? Ini mana Beni ya? Iya. Tidak kan? Kamu jadi kleru Ben. Sesuk tunggu aku munggah ben tak dandanane. Sombong ora apa bangane minder. Wes gak nyarek nek Mas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau biasanya yang belum mengenal saya ya, sing wis mengenal rasa kira apa. Saya betul teguh yang biasanya dilihat berkebun di tetangga sebelah sana, yang selalu berusaha mensyukuri hidup dan panggilan. Yang banyak sering ketemu saya itu Pak Yatin ini, Pak Rinto Kaye, dan satu lagi Bapak Perkayuan itu itu supaya nyaman, supaya ada teman. Silakan ke sana. Jadi saya pastikan tidak terpantau CCTV SMK. Tidak aman. Yes, mungkin areanya SMK itu untuk PPLN itu. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mengenal SMK itu sudah lama bagi saya. Sejak saya sudah 7 tahun ada di Muntilan, dan loro-loro di Muntilan saya jalani, dan saya tahu banyak tentang SMK itu ya dari para muda yang di komunitas dengan saya. Saya misalnya ditugaskan di SMK sidek uga ya paling koyo Marsanto kae amuan gitu. Makanya diamankan di kota sendiri. Terkenal namanya. Ya, makanya simulasi biasanya emosinan gitu ya. Tapi tidak semuanya begitu. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ngomong-ngomong tentang Santo Yusuf, saya menemukan beberapa sumber yang mengatakan bahwa Santo Yusuf itu orangnya pendiam.
tidak banyak bicara, dan tidak terekam satupun percakapan yang menunjukkan bahwa Santo Yusuf itu berbicara pada kitab suci. Tapi saya yakin bahwa Santo Yusuf itu tidak bisutuli, saya yakin. Cuman kan tidak semua yang tertulis, yang terjadi itu bisa tertulis di kitab suci. Santo Yusuf itu orangnya juga katanya sih juga nurut, apa kehendak Tuhan itu selalu nurut. Tadi di awal disebutkan bahwa Santo Yusuf itu seorang pekerja yang ulet, pekerja yang tangguh. Dia terkenal sebagai tukang kayu, sangat related sekali dengan apa yang ada di Saka ini. Dan Santo Yusuf ada pelindung para pekerja, patungnya itu selalu membawa siku ya, garisan siku itu sama bagum. Dan siku jelas itu melambangkan pekerja. Bunga bagum ada yang tahu itu melambangkan apa? Guru, si guru agama nih. Nyata yang guru agama ini. Bunga bagum itu melambangkan apa? Kalau boleh menerka-nerka, aku kita ya menerka-nerka. Masalah benar ya syukur, naik orang benar ya put. Kita itu lambang kemurnian. Jadi Santo Yusuf itu dipercaya orangnya murni, jadi masih perawan. Karena dalam kitab suci kan tidak ada dikatakan bahwa Santo Yusuf dan Bunda Maria itu berhubungan intim, kan nggak ada kan ya? Ya, makanya dia itu dipercaya masih selalu perawan. Kemudian kalau ada satu ikon atau patung lagi yang melambangkan Santo Yusuf, yaitu Santo Yusuf yang sedang tidur ya. Sedang tidur. Saya juga bertanya-tanya. Saya pikir yang ada patung orang tidur itu cuma Buddha saja, tapi Santo Yusuf yang saya digambarkan tidur gitu. Kesel ya karena bekerja, kesel kenapa? Jadi memaklumi bahwa tidur itu ya dihargai. Tapi maksudnya setelah saya mencari sumber bahwa Tuhan tidak, Santo Yusuf digambarkan tidur itu adalah dia mencari mendengarkan kehendak Allah melalui mimpinya. Karena beberapa sumber kitab suci kan mengatakan bahwa Allah berbicara kepada Santo Yusuf melalui malaikatnya itu melalui mimpi. Oleh karena itu digambarkan Santo Yusuf tidur. Jadi kalau bagian kesiswaan nanti anaknya udah turun sekali dimaklumi. Mungkin dia lelah, mungkin dia merenung, mungkin dia mencari kehendak Allah melalui itu dulu. Termasuk dulu juga mungkin karyawan segala itu turu ya ono ya. Pelaksana segala turu mungkin ya ono ya dimaklumi. Karena juga sehingga melalui keheningan kita bisa menemukan kehendak Allah. Itu yang dilakukan Santo Yusuf. Dan satu keunggulan Santo Yusuf yaitu dia langsung doing action, tidak hanya cuman akan mikir gitu ya, akan mikir iki Maria kalau Yesus ini langsung ke dulu macam ini jalan mana nopo, tidak terlalu banyak pertimbangan. Itu keunggulan Santo Yusuf yang perlu kita teladan, sehingga yo perhitungan itu penting, perlu. Tapi kalau kaitannya dengan kehendak Tuhan dan demi kebaikan, baik kalau kita juga bersikap tegas dalam mengambil keputusan, itu hubungannya dengan hidup, apalagi kaitannya dengan iman. Begitu. Buddha Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ngomong tentang Santo Yusuf tidak bisa lepas dari namanya keluarga, karena Santo Yusuf sendiri adalah ikon utama atau kepala keluarga dari keluarga Kudus Nazaret. Tentu kita semua punya keluarga, baik keluarga kita sendiri sekarang maupun keluarga yang berkeluarga juga punya keluarga dengan bapak ibunya, dan semua tentu punya latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Dan itu membawa pengaruh bagaimana seseorang itu bisa terlibat di dalam sebuah komunal seperti dengan semua alami dalam keluarga besar SMK Paku di Luhur Muntilan ini.
ngomong tentang latar belakang keluarga, kalau dari cerita di kitab suci tentu keadaan Yusuf dan Maria itu sangat sederhana, boleh dikatakan miskin karena mereka tidak mempunyai rumah yang tetap, kemudian harus nomaden, kemudian tidak banyak saudara juga. Itu menandakan bahwa kehidupannya sangat sederhana, sangat jauh dari kenyamanan. Dalam perenungan saya beberapa waktu yang lalu dalam Ratsaran Agung, begitu Santo Yusuf itu juga mengalami yang namanya kecemasan karena dia menjaga bayi Yesus yang saat itu diancam oleh kemurkaan Herodes. Bagaimana dia harus mengungsikan dan sebagainya, tentu tidak bisa nyaman-nyaman kondisi psikis Santo Yusuf pada saat itu. Oke, kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam keluarga. Jadi figur seorang Santo Yusuf adalah figur ideal. Saya punya pengalaman bagaimana memiliki figur seorang ayah yang sabar, yang tidak banyak berbicara juga, dan almarhum ayah saya piyayine itu Opo Onone, polisi, tetapi polisi kejaman PKI, jadi kan sudah sepuh zaman tahun 65 itu dia sudah jadi polisi, kemudian pensiun jadi satpam. Pada saat dia mau pensiun, ada polisi yang masih aktif itu datang ke rumah, anakmu manusia ora. Kalau zaman dulu itu masih ada sistem seperti itu, jadi butuh menuske tawani semacam itu. Dilalai anak-anak loro orang masih dulu. Karena apa? Artinya jadi polisi itu melarat koyo bapak. Artinya jadi polisi itu raiso duwe apa-apa seperti bapak. Karena wong nek ngurus-ngurus itu entuke ya ngono-ngono wae semacam itu. Nah, belajar dari situ saya figur bapak saya itu yang saya jadikan teladan dan acuan dalam saya menjalani hidup termasuk dalam panggilan ini. Demikian halnya saya rasa dengan apa yang dilakukan oleh Santo Yusuf. Yesus itu jadi orang yang tahu dengan hukum Taurat, menguasai hukum Taurat, menjalani hidupnya dengan baik. Tentu saya yakin dan percaya bahwa dia itu melihat teladan dari Santo Yusuf, didikan dari ayahnya, meskipun bukan ayah biologis, yaitu Santo Yusuf itu sendiri. Ngomong masalah rekoso, saya itu banyak rekoso karena sebelum jadi budel saya itu cuma jadi pelayan toko laris yang menurut Budel Petrus Puniti itu mall terbesar di Muntilan, yaitu Laris. Kami itu pada saat menjadi karyawan Laris tahun itu ya, saya 2005 itu mulai masuk ke Laris Ambarawa. Dan 7 tahun saya bekerja sebagai pelayan toko, bahkan sampai ketika Laris ini itu berdiri, saya ikut noto-noto begitu. Ini punya satu emas para pelayan toko Laris pada saat itu. Ini lagunya. Mungkin juga kalian atau bapak ibu udah juga tahu. Koyong ini abot sanggane, yen lagi dadi wong ora duwe, tak rewangi rek bendino nyambut gawe rekoso, nanging kayane ra sepiro. Itu yang menjadi mas kami nyanyi setiap hari. Ketika kami mojok di etalase, ketika kami istirahat, saya dinyanyinya koyo ngono. Betapa tidak? Ini dari curhat ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Saya kerja di Laris Ambarawa itu jauh, asalnya dari Klaten. Nek setiap gajian itu kami liburnya 3 hari, diambil berturut-turut yang luar kota. 1 bulan sekali. Nah, kami naik bis gajian terus dipakai hidup cuma sampai 2 minggu.
Setelah 2 minggu kami ambil cuti 3 hari libur pulang ke rumah, jaluk sanggup baru ibu. Jadi orang kayak ngono malah jaluk sanggup ibu nyambung urip sampai akhir bulan lagi. Semacam itu. Betapa kami itu menderita, tapi yo bahagia. Nyatanya yo sayangnya isi ono sudah dipelayan cukup kayak gitu. Jadi kalau ngomong masalah poso, kalau ngomong masalah perjuangan hidup, kita semua punya masing-masing ya. Kita semua punya cerita masing-masing. Aneh aku belum menuruti idealisme saya sebagai seorang pemuda lulusan SMA, bahkan SMA favorit di Klaten. Pengennya lulus SMA aku kuliah di arsitek dan produk bergali. Yang lulus kuliah sebenarnya iso kerja gawe omah wong tuwa. Itu idealisme nih anak-anak didik, seusia anak-anak didik dengan semuanya. Saya juga mengalami usia-usia semacam itu dan akhirnya tanpa hitung perhitungan panjang saya kuliah di UNS di arsitek cuma sampai 3 semester. Nah pada proses perjalanan kuliah saya melihat orang tua saya sudah tidak mampu. Saya memutuskan pada suatu sore saya duduk di ngempel sama bapak saya. Saya wis bodoh-bodoh merokok, bapak yang merokok saya merokok, ngopi gitu nih, dan maghrib gitu toh. Pak, aku tak lain aja kuliah ya Pak, gitu. Terus Pak tidak berkomentar banyak, dia cuma mengatakan, gue wong lanang, bakal pengen anak wong. Pertimbangkan sing apik semacam itu. Tidak ada larangan, tapi juga yang jelas beliau memberikan keleluasaan kita untuk mengambil keputusan. Tapi di sisi lain betul sama ibu saya itu dinengke sampai 3 sasi guru-guru saya orang kuliah. Saya harus memutuskan saya akan usul kakak saya di Jakarta untuk kerja di pabrik. Akhirnya saya ke Jakarta tapi sebelumnya 3 bulan saya kan di rumah dulu proses saya untuk lepas dari kuliah itu dinengke sama ibu saya dipakani, dipeni, kok rokok ini atau dijak ngomong nanti sopo haro semacam itu. Jadi perbedaan yang sangat kontradiktif antara bapak sama ibu saya. Oleh karena itu kenapa saya itu lebih ini belajar dari apa yang saya jalani di CV saat ini. Aku itu nek karo karyawan wedok gue gampangnya ini gue teger, tapi nek karo lanang malah pekewu. Ini imbasnya ya. Saya kadang berpikir dalam pengalaman saya, kok aku ratakan lagi yang ini karo lanang. Rasa melakukan karena saya menganggap figur laki-laki itu figur idola saya, figur yang bisa saya idolakan, yaitu dulu sejarahnya dari bapak saya. Begitu dengan ibu saya, kalau ibu saya padu terus, bahkan sampai sekarang terpadu. Hampir mulai orang suka orang ngomong malah padu. Bagaimana tidak padu? Hampir mulai itu mesti ono tamu liang ya. Bang Plecet mesti ya teko. Baru banyak. Iya tuh anaknya sudah bilang ibunya saya sudah Bang Plecet nih, bu ya jogo image anaknya kan. Tapi saya mesti titip sama kakak saya akan mengendalikan. Sebenarnya gue mengisi kekosongan. Orang koyo dia cuma dengan itu nanti yang bergawe nang latus gak jadi sithik, separuh gue jalur tangan bokne, separuh digoreng dhewe kayak gitu. Bahkan gak ada yang tenaga gue utangan tinggu bayar utang semacam itu. Jadi jenengan itu nek belajar puasa itu sinau saka aku. Aku iso mulya itu mergo aku dadi budak. Ini jenengan ngomong soal aku kok pengen anak-anak. Jadi rencana Tuhan ada yang mari Pak, masih bulan Maret nanti Mei, silakan minta nomor saya ke Pak Gala. Prospek nanti Pak. Oke, jadi begitu. Figur seorang ayah betapa sangat mempengaruhi saya dalam menjalani hidup dan panggilan saya. Yusuf itulah yang memberikan pengaruh yang saya percaya, kita percaya bahwa
memberikan pengaruh kepada Yesus. Mungkin Yesus ini raja didik Santo Yusuf ya juga dalam Injil Apokrif kan juga dikatakan, meskipun itu tidak secara kanonik diakui, disahkan oleh Gereja Katolik, di situ diceritakan betapa Yesus itu zaman cilikane beli tenang, ya. Betapa dia itu bahkan membunuh temannya, bujekan dijoloknya mati, kemudian diuripke meneh, kebetulan dia ini bisa nguripe. Itu tenang, jangan cari Injil Thomas atau apa itu, Injil Apokrif itu ada yang menceritakan itu. Dia bisa membuat burung pipit dari tanah liat semacam itu ada. Itu menandakan bahwa Yesus itu ya lurus baik. Bahkan masa-masa tidak terdeteksinya Tuhan Yesus itu di kitab suci itu kita tidak tahu Yesus itu merantau nanti, mungkin juga yang jelas mungkin Yesus jadi pelayan toko saat itu kan mungkin, yang jelas paling dia juga mencari ilmu, menuntut ilmu kemana kayak gitu. Itu juga salah satu sumber juga mengatakan bahwa Yesus itu kan India Barat aja. Jadi Bunda dan Bapak Ibu, setelah saudara-saudara yang terkasih, Santo Yusuf itu saya rasa sangat cocok kalau menjadi pelindung kita, pelindung gereja. Selain itu juga Santo Yusuf menjadi pelindung bagi orang-orang yang sedang dalam sakratul maut. Kenapa? Karena dipercaya Santo Yusuf itu mengalami kematian yang bahagia. Wah, kenapa dia dikatakan mengalami kematian yang bahagia? Karena dia pada saat meninggal itu ditunggui oleh Tuhan Yesus dan juga Maria. Itu impian kita semuanya, orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Pada saat nanti kita mati, semestinya yang menjemput kita, yang menunggu kita adalah Tuhan Yesus sendiri dan juga Bunda Maria. Orang malah ingon-ingonan nih. Misalnya ketika hidupnya minum pesugihan, yang ngono wis ana sing nunggu kan. Atau mungkin ada yang ternak pesugihan di SMK? Tidak ada ya, karena semuanya melarat ya di sini. Oke, jadi harapan atau pelindung bagi orang-orang yang menghadapi sakratul maut, Santo Yusuf itu sendiri. Harapan kita semuanya dengan berlindung pada Santo Yusuf, SMK Pangabelum Muntilan juga bisa mendidik generasi-generasi muda, orang-orang muda dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Saya yakin dan saya percaya dengan meneladani Santo Yusuf, semuanya pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik pada waktunya. Jadi harapan kita semuanya, harapan saya khususnya, Bapak Ibu semuanya diberikan kesabaran seperti Santo Yusuf, diberikan sikap bijaksana seperti Santo Yusuf, diberikan sikap yang tegas juga seperti Santo Yusuf, serta kuat dalam melakukan pekerjaannya sehingga menghasilkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang berguna dan juga berbakti. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan pada permenungan pada siang hari ini. Kiranya apa yang menjadi harapan kita bersama untuk bisa menjadi peneladan Santo Yusuf senantiasa dijabai oleh Tuhan Yesus sendiri, dan kita dijadikan semakin hari semakin baik, semakin sempurna seperti Allah.